Semangat tahun baru, yeay! Kami dari tim Rio Hotspot mengucapkan selamat tahun baru 2023 bagi yang merayakan. Kalau Mimin sih enggak ya, cuma berdoa aja semoga di tahun ini dan tahun yang akan datang semua jauh lebih baik. Baik itu baiknya buat channel ini, buat adminnya juga buat subscribernya semua, dan juga buat sepak bola Indonesia. Amin. Oke, ada berita apa sih di awal tahun 2023 ini? Bursa transfer sih belum dibuka ya, tapi pasti tengah panas-panasnya nih. Nah, selain bursa transfer, ada berita apa saja sih di Rio Hotspot kali ini? Yuk, kita simak aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Kita awali berita di awal tahun 2023 ini dari klub Persib Bandung. Persib Bandung dipastikan akan bermarkas di GBLA pada putaran kedua Liga 1 2022-2023. Hal ini usai pihak kepolisian melalui Polda Jawa Barat melakukan inspeksi pada stadion yang berada di Gede Bage ini. Dan penilaian Polri dengan melihat semua aspek yang telah diperbaiki, maka GBLA mendapat nilai baik dari Polri. Maka Polri pun mengizinkan GBLA dihadiri penonton untuk di putaran kedua ini, namun dengan kapasitas tertentu. Menurut pihak Polri, untuk sementara waktu penonton yang boleh datang ke GBLA tak lebih dari 50% kapasitas stadion saja. Hal ini untuk menghindari kerusakan lagi pada stadion. Lalu hal lain yang disorot adalah Panpel Persib diminta lebih teliti dan jeli saat bertugas, dan serta terus berkoordinasi dengan pihak klub dan juga pengelola. Dan tentu saja yang paling disoroti adalah perawatan stadion dan hal-hal yang sifatnya masih kurang harus terus diperbaiki. Dengan diizinkannya GBLA untuk dipakai ini membuat pihak Persib optimis laga tunda Persib vs Persija akan lancar digelar di GBLA. Namun rupanya pernyataan pihak Polri ini tak semata-mata sama dengan apa yang diutarakan oleh pihak PT LIB. Menurut Direktur PT LIB Ferry Paulus, kepastian GBLA bisa dipakai atau tidak bukan cuma hasil rekomendasi pihak Polri saja, tapi juga harus sesuai dengan verifikasi PT LIB dan Kementerian PUPR. Ya, itu berita bagus. Kalau pihak Polri sudah memberi izin ya oke lah. Tapi soal layak atau tidak kan bukan cuma rekomendasi Polri. Ada verifikasi dari PT LIB, PUPR, dan lain-lain. Tapi nanti kita akan coba sinkronisasikan, ujar Ferry Paulus. Halah, verifikasi yang mana? Wong stadion yang katanya lolos verifikasi aja ternyata bobrok. Pakai alasan verifikasi segala. Ada duit ini mah ujung-ujungnya. Dikasih duit mah diem tuh. Di sisi lain, para bobotoh pun dibuat penasaran sekaligus jengkel pada pemain naturalisasi Persib, Mark Klok. Di sela-sela wawancara usai Indonesia melawan Thailand, Klok ditanya soal Persib yang unbeaten atau tak terkalahkan di sistem bubble ini. Tapi jawaban Klok justru mengatakan, mungkin Persib tak butuh saya. Meskipun akhirnya diklarifikasi dan terkesan ucapan ini hanya bercanda, tapi apa yang diucapkan Klok ini seperti mengindikasikan jika Klok akan hengkang dari Persib. Apalagi setelah pelatih Bali United Stefano Cugura secara terang-terangan mengatakan ingin memboyong Klok. Jika tidak di paruh musim ini, maka di musim depan. Dan berikut kutipan wawancara Mark Klok. Persib unbeaten, ada yang message buat teman-teman di Persib dan Persib Bandung? Ya mungkin mereka tidak butuh saya. Saya bangga untuk mereka, pelatih sangat baik, Luis Milla, juga teman-teman di sana semua pemain bagus.
Dan ini dari dulu saya harapan itu sudah biasa untuk tidak bisa kalah. Tapi sekarang saya bangga sekali lihat mereka di TV untuk tidak bisa kalah dan menang terus. Ada 2 kali seri. Semoga nanti round 2 kita juga unbeaten dan semoga bisa juara. Kasus yang dialami PSSI khususnya Iwan Bule yang dianggap ditusuk dari belakang oleh sang sekjennya yakni Yunus Nusi membuat sejumlah aliansi supporter dan sejumlah pihak geram. Para aliansi seperti dari Paguyuban Supporter Timnas Indonesia atau PSTI, Football Institute, APPI, BOPI dan sejumlah aliansi lain akan berkumpul dan mengirimkan surat pada FIFA untuk membuat sebuah peraturan untuk sistem KLB PSSI. Peraturan itu adalah bahwa tak boleh ada satupun pejabat Esko PSSI yang lama mencalonkan kembali baik jadi ketum PSSI maupun anggota Esko PSSI. FIFA sendiri sebelumnya sudah menyatakan hal ini ya, namun FIFA belum menerbitkan surat resmi. Maka para aliansi ini meminta agar FIFA menerbitkan surat ini. Para aliansi ini menilai PSSI tak akan berubah jika masih ada orang-orang lama di dalamnya. Mau sebagus apapun ketua umum, itu akan percuma jika di belakangnya penuh orang-orang busuk. Dan ada beberapa nama yang diusulkan oleh para aliansi ini sebagai susunan di PSSI yang akan datang. Seperti di posisi ketua umum, ada nama Erick Thohir yang diusulkan. Erick Thohir dianggap mampu menjalankan PSSI. Koneksi Erick dengan presiden, dengan menteri, dengan FIFA, bahkan berpengalaman menjadi pemilik klub dan menguasai law of the game FIFA membuat para aliansi ini yakin Erick mampu emban tugas sebagai ketum PSSI. Di posisi wakil ketua umum ada nama Najwa Shihab. Kecerdasan Najwa dan terkenal orang yang tak suka dengan ketidakadilan membuat Najwa dianggap pantas jadi wakil ketum PSSI. Sementara di posisi sekjen PSSI, para aliansi menganggap Tommy Welly sebagai seorang pengamat sepak bola layak menduduki sebagai sekjen PSSI. Sebagai seorang pengamat sepak bola, Towel bukanlah orang sembarangan. Dengan lisensinya sebagai Master of FIFA, Towel dinilai lebih pantas ada di PSSI ketimbang Yunus Nusi. Sementara untuk anggota Esko PSSI, para aliansi ini menginginkan diisi oleh orang-orang yang berlatar belakang seperti perwakilan supporter, perwakilan wartawan sepak bola, dan orang-orang yang tak ada hubungannya dengan klub di Indonesia. Tapi tentu ini sulit. Pasalnya dalam aturan FIFA, syarat untuk menjadi seorang anggota Esko PSSI atau anggota sebuah federasi itu sangatlah rumit. Salah satunya adalah yang bersangkutan harus sudah berkecimpung di sebuah klub atau sepak bola selama 10 tahun atau minimal 5 tahun. Kemudian dalam peraturan FIFA pun disebutkan seorang anggota Esko PSSI atau anggota sebuah federasi itu haruslah orang-orang yang ada hubungannya dengan klub agar nantinya tahu tugas-tugas dari klub. Itulah sebabnya membuat Najwa Shihab sulit jadi calon wakil ketum PSSI. Tapi jika Tommy Welly bisa ya, lantaran Tommy Welly memiliki lisensi Master of FIFA. Selanjutnya kita intip yuk bursa transfer. Kita cari tahu nih yang sudah deal atau resmi dan juga yang masih nego dan tentu saja yang masih rumor. Ada siapa aja sih? Persija Jakarta resmi mendapatkan bek tengah milik Persebaya Dandi Maulana. Bek berusia 24 tahun asal Banten ini kabarnya tinggal tunggu bursa transfer dibuka untuk bisa dipublikasikan ke publik. Persija menebus Dandi ke Persebaya dengan harga 3,5 miliar rupiah. Pasalnya kontrak Dandi masih tersisa setengah musim lagi di Persebaya. Rans Nusantara FC kabarnya mendapatkan gelandang milik Madura United Haris Tuharea. Haris diketahui dikontrakkan hingga 1 musim ke depan. Haris sendiri sebenarnya sudah bergabung dengan Madura United sejak 2020 lalu, namun jarang dapat kesempatan tampil. Di sisi lain, Rans pun kabarnya sepakat melepas pemain blasteran Jepang, Meru Kimura ke PSIS Semarang. Meru sebenarnya baru musim ini bermain di Rans, namun tak dapat kesempatan tampil.
Dari PSIS, datangnya Meru Kimura adalah antisipasi kosongnya bek kiri PSIS. Pasalnya bek kiri sekaligus kapten ketiga PSIS Friendy Saputra kabarnya sudah deal akan berkostum Dewa United di paruh musim ini. Friendy kabarnya ditebus oleh Dewa United. Pasalnya kontrak Friendy masih tersisa hingga 2023 nanti. Sebenarnya Persib lebih dulu ajukan tawaran pada PSIS soal Friendy Saputra. Namun entah apa sebabnya pihak PSIS tak mau melepas Friendy ke Persib Bandung. Barito Putra kabarnya akan melepas 3 pemainnya, yakni kiper Joko Ribowo, serta striker Rafael Silva dan juga winger Amrizal Umanelo. Untuk Joko Ribowo kabarnya akan dilepas ke PSS Sleman. Sementara untuk Rafael Silva dan Amrizal Umanelo kabarnya 2 pemain ini meminta pergi dari Barito. Amrizal sendiri kabarnya akan kembali ke Persija Jakarta, sementara Rafael Silva kabarnya akan ke PSS Sleman. Persib Bandung kabarnya sudah deal dengan bek kiri asal Persik Kediri Yusuf Meilana. Meskipun hingga sejauh ini belum ada tanda-tanda Yusuf memfollow Instagram Persib. Namun sejumlah pengamat yakin jika Yusuf akan deal ke Persib. Kabarnya jika Yusuf Meilana gagal, ada 2 opsi lain, yakni Edo Febriansa dan Sani Rizky dari Bayangkara. Dan kabarnya Persib cuma satu saja akan membidik pemain di putaran kedua ini. Hal ini pun terlihat di postingan Instastory bos Persib Bandung Teddy Cahyono yang memposting video dengan lagu berjudul The Search is Over, yang artinya pencarian telah usai. Dan itu pun artinya pemain tersebut sudah deal dengan Persib. Lalu siapa ya? Apakah Yusuf, Edo, atau Sani? Siapa menurut kalian? Kalau menurut Mimin sih ya kira-kira paling ya Yusuf Meilana, tapi ya nggak tahu. Bali United kabarnya akan mendapatkan kiper veteran asal Persipura Gary Mandagi. Gary didatangkan untuk mengantisipasi Nadeo yang akan sering absen karena dipanggil ke timnas. Sebenarnya Bali United justru menawarkan ini pada kiper Gaek Persib Imade Wirawan. Namun kabarnya Made menolak lantaran Made berambisi atau berniat pensiun di Persib dan melanjutkan karirnya sebagai asisten pelatih Luizinho Passos. PSM Makassar kabarnya resmi ajukan tawaran pinjaman pada Persib Bandung untuk striker naturalisasi Ezra Walian. Bahkan kabarnya PSM menawarkan barter atau tukaran dengan pemain naturalisasi lain, yakni Donald Bisa. Donald Bisa sejauh ini hampir sama ya prestasinya dengan Ezra Walian, baru bisa cetak 1 gol. Namun PSM menilai Ezra lebih cocok di PSM lantaran PSM adalah klub pertama Ezra di Indonesia. Jika Ezra gagal didapatkan, PSM pun kabarnya akan memulangkan Guy Junior dari Sriwijaya FC. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga 1 dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.